Kita sering banget ngerasa udah kenal sama planet kita sendiri. Tapi, gimana kalau ternyata ada rahasia super besar yang tersembunyi tepat di bawah kaki kita? Yuk kita kupas tuntas salah satu misteri paling aneh sekaligus paling awet sepanjang masa. Misteri Bumi Berongga. Coba deh, lupain sejenak semua yang kita pelajari di sekolah soal inti bumi yang padat itu. Gimana kalau di bawah sana sebetulnya ada dunia lain yang tersembunyi? Sebuah dunia lengkap dengan peradaban dan ekosistemnya sendiri. Kedengeran gila? Mungkin. Tapi, ayo kita telusuri dari mana ide ini berasal. Anehnya nih, pintu menuju misteri kuno ini justru kebuka di era modern. Semuanya berawal dari sebuah kecelakaan mobil yang seharusnya fatal, tapi malah ngasih sebuah visi yang luar biasa tentang dunia lain. Bayangin ya, tahun 1997, namanya Dallas Thompson, lagi nyetir sendirian tengah malam pas hujan lagi deras-derasnya. Tiba-tiba, mobilnya kehilangan kendali, oleng, dan brak! Menghantam pembatas jalan. Mobilnya terjun bebas, jatuh sejauh 76 meter ke dasar jurang, ringsek total. Tim penyelamat yang datang udah pasrah, mikir nggak mungkin ada yang selamat. Tapi yang mereka temukan benar-benar di luar nalar. Thompson duduk dengan tenang di samping bangkai mobilnya, hidup. Dan ceritanya makin aneh lagi. Waktu mobilnya jatuh, Thompson ngaku nggak ngerasain sakit sama sekali. Yang dia lihat cuma cahaya terang benderang. Rasanya tuh kayak ada pengetahuan baru yang di-download langsung ke otaknya. Sebuah visi yang luar biasa. Bumi kita ini ternyata berongga. Dan di dalamnya, hidup para mamut yang kita kira udah punah, bareng sama suku-suku manusia kuno. Ceritanya langsung viral. Thompson jadi yakin 100% dan mulai ngerencanain ekspedisi ke Kutub Utara buat ngebuktiin visinya. Tapi, bagian paling anehnya apa coba? 2 bulan setelah pengumuman itu, Dallas Thompson lenyap tanpa jejak. Jangan-jangan dia beneran berhasil nemuin pintu masuknya? Nah, visi gilanya Thompson ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Visinya itu cuma ngebangkitin lagi sebuah teori kuno yang super kontroversial, teori bumi berongga. Intinya gini deh, lupain gambaran bumi kayak bola biliar yang padat. Teori ini nganggep planet kita tuh lebih mirip cangkang telur raksasa. Dan di dalamnya, ada ruang kosong yang luas banget. Lengkap dengan atmosfer, kehidupan, dan bahkan mataharinya sendiri. Coba deh lihat bedanya. Di kiri, ini yang kita pelajarin di sekolah. Ada inti, mantel, dan kerak bumi. Tapi di kanan, model bumi berongga ini bener-bener beda total. Nggak ada tuh yang namanya inti besi padat. Gantinya malah ada matahari di pusatnya. Terus, jalan masuknya. Lubang raksasa di kutub utara dan kutub selatan. Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah banget kan? Tapi percaya Mbak, kalau gagasan ini pernah didukung sama ilmuwan-ilmuwan ternama dan bahkan sempat memicu ekspedisi beneran buat nyari dunia di dalam bumi. Dan ini bukan teori dari orang sembarangan loh. Kita lagi ngomongin Sir Edmund Halley. Iya benar, orang yang sama di balik penemuan komet Halley, dia yang pertama kali ngajuin hipotesis ini. Idenya ini kemudian menginspirasi orang-orang kayak John Sims dan Jeremiah Reynolds yang saking terobsesinya sampai ngumpulin dana buat ekspedisi beneran ke kutub, cuma buat nyari pintu masuk itu. Oke, teori dan sejarah emang seru, tapi bagian paling gilanya adalah kesaksian dari orang-orang yang ngaku. Mereka beneran pernah ke sana. Bahkan penjelajah kutub legendaris Laksamana Bird pernah bilang, wilayah di balik kutub adalah pusat dari misteri yang sangat besar. Pernyataan yang ambigu ini selalu bikin orang bertanya-tanya. Misteri apa sih yang sebenarnya dia sembunyiin? Mungkin cerita yang paling terkenal itu datang dari Olaf Jansen. Dalam buku The Smoky God, diceritain gimana dia sama ayahnya, yang cuma nelayan biasa, kesasar dan gak sengaja berlayar masuk lewat lubang di kutub utara. Mereka nemuin surga di dalam bumi, hidup bareng para raksasa, sebelum akhirnya tragedi menimpa waktu mereka mau pulang. Dan pas Olaf akhirnya berhasil balik ke dunia kita sendirian, tebak apa yang dia dapat? Dia malah dianggap gila dan dimasukin ke rumah sakit jiwa. Tapi coba dengerin deh deskripsinya tentang dunia di dalam itu. Manusia raksasa setinggi 3 meter yang bisa hidup ratusan tahun, matahari yang gak pernah terbenam, dan hewan-hewan purba yang berkeliaran bebas. Bukankah ini kedengarannya mirip banget sama deskripsi Taman Firdaus atau surga yang hilang dari mitos-mitos kuno? Nah, disinilah semuanya jadi makin menarik. Ide tentang dunia bawah tanah ini ternyata bukan cuma teori konspirasi modern. Gagasan ini tuh udah mengakar kuat dalam mitos dan legenda dari hampir semua peradaban kuno di seluruh dunia. Pertanyaannya jadi gini, kenapa begitu banyak budaya yang terpisah lautan dan waktu tapi punya cerita yang mirip banget? Apa ini cuma kebetulan atau semacam ingatan kolektif, sebuah cetak biru yang tertanam di kesadaran kita?
Coba lihat aja contoh-contoh ini. Di Tibet, ada legenda Agartha, sebuah kerajaan bawah tanah yang super canggih. Dalam ajaran Buddha, ada Shambhala, tanah suci yang tersembunyi. Di Tiongkok kuno, ada Siwangmu. Benang merahnya selalu sama, sebuah peradaban yang lebih bijaksana, lebih damai, yang tersembunyi dari dunia kita. Dan seringkali, lokasinya itu di bawah tanah. Jadi gimana dong kesimpulannya? Apakah semua ini, visi seorang korban kecelakaan, teori usang para ilmuwan, sama gema dari mitos-mitos kuno, cuma imajinasi liar belaka? Ataukah ini semua adalah potongan-potongan puzzle dari sebuah kebenaran yang jauh lebih besar, yang tersembunyi di bawah kaki kita? Jawabannya mungkin masih menunggu untuk ditemukan.